Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Saryuningsi dalam materi pemangkatan bentuk aljabar. Sebelum masuk ke materi, baiklah kita simak kisah tentang Rogu bersama teman-temannya. Kita simak ya. Jadi pada saat upacara bendera di sekolah, Rogu bergabung ke dalam grup paduan suara yang selama ini ia idam-idamkan. Grup tersebut terdiri dari 5 baris. Baris pertama bertugas untuk memainkan pianika, baris kedua bertugas untuk memainkan recorder, dan baris ketiga sampai kelima bertugas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengeningkan cipta. Rogu berada pada baris pertama yang bertugas untuk memainkan pianika. Setiap baris terdiri dari 5 orang anak. Dapatkah kamu menghitung berapa jumlah seluruh anak yang tergabung dalam grup paduan suara tersebut? Untuk menghitung jumlah seluruh anak dalam grup tersebut, kamu dapat menggunakan cara perkalian sebagai berikut, yaitu 5 kali 5. Jadi ini ya, kalau kalian perhatikan, jadi setiap grup itu terdiri dari 5. Kalau kita mau mencari total seluruh siswa yang ikut dalam paduan suara, tentunya 5 orang dikalikan 5 kelompok, jadinya 5 kali 5, 25. Ya, ternyata perkalian di atas termasuk salah satu contoh dari perkalian berulang. Kenapa? Karena perkalian tersebut terdiri dari bilangan dengan faktor-faktor yang sama, yaitu 5. Tahukah kamu setiap perkalian berulang dapat ditulis secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat. Seperti di bawah ini, ya, dibaca 5 pangkat 2. Nah, jadi jawabannya sudah pada tahu ya, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 orang anak. Oke, agar kamu lebih paham tentang notasi bilangan berpangkat, perhatikan contoh berikut. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 3 pangkat 4. A kali A kali A sampai kali A tak terhingga A-nya, maka A pangkat N. Ya, kita nggak tahu N-nya itu dibatasi sampai berapa. Kalau misalkan sampai 5 aja A-nya, berarti A pangkat 5. Maka dapat kamu ketahui kalau perpangkatan adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya atau sebanyak N kali ya. Jadi tergantung mau berapa kali. Mau 3 kali kah? Mau 2 kali? Mau 10 kali? Ya. Oke, ini rumus perpangkatan secara umum. Jadi ini rumusnya secara umum. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya sampai sebanyak N A-nya. Rumus perpangkatan pada bentuk aljabar, kalau di sini ada operasi baik penjumlahan atau pengurangan, maksudnya di situ penjumlahan atau pengurangan dan dipangkatkan N, maka ini dikalikan juga sebanyak N. Oke, kita masuk ke soal. Tentukan hasil perpangkatan bentuk 2P kuadrat. Berarti 2P-nya ada sebanyak 2 kali. Tinggal kita kalikan saja ya. 2P kuadrat berarti 2P-nya ada 2 kali. 1, 2. 2 kali 2, 4. P kali P, P kuadrat. Karena P-nya ada 2, maka P pangkat 2. Oke, kemudian negatif 3X pangkat 2, YZ pangkat 3, tutup kurung pangkat 3. Ingat, pada perpangkatan waktu bilangan bulat saya sudah jelasin. Jadi kalau seperti ini sifatnya itu berarti pangkatnya dikalikan. Dikalikan ya. Jadi minnya kita abaikan dulu, kita kalikan dulu yang di dalamnya. Jadi 3 pangkat 3 itu 27. X pangkat 2 di luarnya ada 3, berarti dikalikin. X 2 kali 3, 6. Jadi X pangkat 6. Y nggak ada pangkat ya, cuma 1 ya. Jadi 1 kali 3, maka 3. Jadi Y pangkat 3. Z pangkat 3, di luarnya ada 3, maka Z 3 kali 3.
Jadi Z pangkat 9. Baru negatifnya ditulis. Ya. Nah, kalau negatifnya di dalam beda lagi ya. Kalau negatifnya di luar, itu nulis negatifnya nanti kata saya. Kita selesaiin dulu yang di dalamnya, baru tambahkan minusnya. Beda kalau negatifnya di dalam seperti soal nomor 3 ini, maka dia akan masuk hitungan. Jadi beda ya negatif yang di luar tanda kurung dengan yang di dalam tanda kurung. Kalau di dalam tanda kurung, maka dia dikalikan juga sebanyak pangkatnya. Jadi di sini negatif 3P kuadrat Q tutup kurung pangkat 2. Maka dia dikalikan sebanyak 2 kali. Ya. Jadi min 3P kuadrat Q kuadrat itu min 3 pangkat 2 itu min 3 pangkat 2 berarti min kali min itu positif, 3 kali 3 itu 9. Ya, ingat. Jadi dia kayak ini. Min 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Min 3 dikali min 3. Min ketemu min positif, 3 kali 3 9. Jadi makanya ini 9 ya. Kemudian P kuadrat tutup kurung luarnya kuadrat ya. Jadi 2 kali 2 4. Jadi P pangkat 4 Q kali pangkat 2. Jadi Q pangkat 2. Jelas ya? Jadi sangat berbeda hasilnya apabila dianya negatifnya yang di luar dan negatif yang di dalam ya. Jangan salah paham. Oke, kita balik lagi ketemu dengan segitiga Pascal ya. Ini segitiga Pascal sudah pernah ketemu waktu di bilangan bulat ya. Jadi A plus B pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi segitiga Pascal di sini adalah sebagai pembantu kita untuk menjawab soal yang berpangkat lebih dari pangkat 2. Misalkan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Itu akan dengan mudah kita menggunakan segitiga Pascal. Tapi apabila bentuknya penjumlahan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1 ya. Apapun jika dipangkatkan 0 itu adalah 1. Oke, ini fungsinya. Jadi ini adalah bentuk istimewa ya. Ini kalau berpangkatan 2 masih mudah ya. Jadi kalau A plus B pangkat 2 itu hasilnya, maka A kuadrat A dikali B ditambah A kali B ditambah B kuadrat. Sama dengan pengurangan, maka A dikurang B kuadrat itu A kuadrat dikurang AB dikurang AB ditambah B kuadrat. Ini rumusnya ya. Terus bagaimana kalau bentuknya seperti ini? A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Langsung A plus B dikali A negatif B. Oke, kita langsung masuk soal ya. Ini fungsinya saya tunjukkan gimana fungsinya segitiga Pascal tadi. Kita lihat di sini 3x soal nomor 1, 3x plus 5 kuadrat. Di sini saya menyelesaikannya pakai segitiga Pascal ya. Oke, kita lihat segitiga Pascalnya tadi kalau pangkat 2. Kalau pangkat 2 dianya 1, 2, 1. 1, 2, 1. Kita lihat. 1, 2, 1. Langkah pertama kita tulis dulu. Yang penulisan di segitiga Pascal. 1, 2, 1. Kemudian ini kan terdiri dari 3x dan 5. Kita tulis dari ininya pangkat 2 kan. Dia mintanya pangkat 2, berarti kita tulis 3x pangkat 2 dikali pangkat terendahnya yaitu 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. Jadi x pangkat 2, 5 pangkat 0. Terus nurun ya, yang satunya. Jadi yang ini bakal nurun, nih nurun pangkatnya, yang ini naik. Ya, terus sampai batas 1 sini. Batas 1 ini ya. Karena kan pada kuadrat tadi, pada kuadrat
nih ya, dianya kan 1, 2, 1, cuma 3 ya. Maka jadi 3x kuadrat 5 pangkat 0. Kemudian x kuadratnya dikurangi lagi, kurang 1. Jadi 3x pangkat 1, yang ini naik 1 angka, 5 pangkat 1. Kemudian yang ini turun lagi, 3x pangkat 1 jadi 3x pangkat 0. Yang ini naik lagi jadi 5 pangkat 2. Ya, baru kita olah. Nah, 3x pangkat 2, 9x kuadrat. 5 pangkat 0, 1. Ingat, apapun, angka berapapun, bilangan apapun, apabila dipangkatkan 0 itu adalah 1. Mau 1 juta pangkat 0 pun hasilnya adalah 1. Ya, jadi 1 dikali 9x kuadrat dikali 1. Ditambah 2 dikali 3x. Karena dia pangkat 1 tetap ya. 5 pangkat 1 tetap 5 aja. Kemudian 1 dikali 3x pangkat 0, 1. 5 pangkat 2, 25. Baru kita olah. 1 kali 9x kuadrat dikali 1. 1 kali 9x kuadrat, 9x kuadrat dikali 1, 9x kuadrat. 2 kali 3, 6x. 6x kali 5, 30x. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 5. 25. Jadi hasilnya 9x kuadrat tambah 30x tambah 25. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang kalau negatif ya. Kalau negatif mudah. Jadi tandanya, jadi ini dibacanya min 3Y. Dibacanya min 3Y ya. Jadi sama tadi kan kuadrat kan polanya 1, 1, 2, 1 ya. Maka kita tulis dulu 1, 2, 1. 1, 2, 1 sudah ditulis, baru salin. Kamu langkah berikutnya kamu tulis angka-angka nih. Baru nanti tulis pangkatnya. 2x min 3y, 2x min 3y, 2x min 3y. Baru tulis pangkatnya. Langkah berikutnya tulis pangkatnya. Ingat, ini pangkat tertingginya 2 soalnya kan. Berarti kita mulai dari x-nya itu pangkat 2, sedangkan y-nya itu pangkat 0. Pangkat yang terendah yaitu 0 ya. Pangkat tertinggi itu didapat dari soalnya. Pangkat terendahnya adalah 0. Jadi si X-nya mulai dari pangkat tertinggi, si Y-nya itu lawannya dari pangkat terendah. Jadi 2X kuadrat dikali negatif 3Y pangkat 0. 2 dikali 2X. Jadi ini turun kan 2X-nya, 2X kuadratnya jadi 2X pangkat 1. Nah yang ini naik, yang min 3Y-nya jadi min 3Y pangkat 1. Nah, terus yang ini tadi 2x pangkat 1-nya turun ke 2x pangkat 0. Yang negatif 3y-nya naik jadi negatif 3y pangkat 2. Baru kalau sudah digituin, baru kita kalikan. Ya, pangkatnya gunain. Jadi 1, ini tetap disalin 1 ya. 2x pangkat 2. 2x kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 itu 4x kuadrat. Kemudian min 3y pangkat 0 itu 1. Apapun jika dipangkatkan 0 adalah 1. 2 dikali 2x pangkat 1. 2-nya salin, 2 ini salin ya. Nah, kemudian 2x pangkat 1 ya 2x tetap. Kemudian negatif 3y pangkat 1 tetap, negatif 3y. Kemudian angka 1 ini tadi salin lagi. Kemudian 2x pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0 adalah 1, hasilnya 1. Negatif 3y pangkat kuadrat itu 9y kuadrat. Baru kita kalikan 1 kali 4x kuadrat dikali 1, 4x kuadrat. 2 kali 2x, 4x. 4x kali negatif 3y, 4 kali negatif 3, min 12, x kali y, xy, jadi min 12 xy. 1 kali 1, 1, 1 kali 9y kuadrat plus 9y kuadrat. Ya. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Apabila pangkat 3 nih, kita lihat ya pangkat 3. Nih, kalau pangkatnya 3, maka polanya 1, 3, 3, 1.
1, 3, 3, 1. Ada 4 ya. Jadi ada 4. 1, 3, 3, 1. Jadi kita pertama tulis 1, 3, 3, 1. Kemudian kita lihat soalnya X sama 3Y. Kebetulan angkanya positif semua ya. Kemudian kita lihat pangkatnya soal itu adalah 3. Berarti ini pangkat tertingginya 3. Dan ingat pangkat terendahnya adalah 0. Jadi 1X pangkat 3, 3Y pangkat 0. Jadi langkah pertama tadi kata saya tulis dulu polanya 1, 3, 3, 1. Kemudian tulis angka yang ada dalam kurung itu X, 3Y, X, 3Y, X, 3Y, X, 3Y. Sudah kemudian baru kamu pangkatkan ya. Yang sebelah sini, yang